Chapter 981, Make a Difference. Di belakang pintu ada koridor gelap, di mana ujungnya tidak bisa dilihat dari jauh. Zuofan berjalan seperti ini, seolah berjalan turun setelah sekitar 1/4 jam. Ia akhirnya melihat cahaya redup. Akhirnya Zuofan terus berjalan, dan akhirnya berakhir. Tetapi saya melihat sudah ada 15 sosok berdiri di sana, membungkuk, dan lampu minyak redup dinyalakan di atas meja kayu cendana di sebelahnya. Setelah mengamati mereka dengan seksama, Zuofan berkata dengan tenang, "Kamu lebih akrab dengan Beizu daripada aku. Aku akan pergi ke pantai Laut Utara. Pengaturan apa yang kamu miliki? Tuan tahu bahwa sejak Jianzun yang tak terkalahkan menyerbu pedalaman Beizu, setiap kasus di Beizu telah dilanda kepanikan. Dan tindakan pencegahan di setiap daerah sangat ketat. Orang awam hampir tidak mungkin berjalan. Jika itu menyebabkan keributan, itu akan menjadi lebih banyak masalah." Seorang anak muda melangkah maju dan membungkuk kepada Zuofan, mengatakan kepadanya, cara untuk menghindari masalah ini hanya dapat dicapai oleh beberapa pasukan khusus. Yang pertama adalah menyembah para penatua dari 5 sekolah utama di Beizu. Selama Anda memegang token yang sesuai dengan fluktuasi Yuansen Anda dapat berjalan dengan lancar. Yang lain adalah mempersiapkan 3 pedagang besar di Beizu. Mereka memiliki 3 rute bisnis eksklusif yang dapat menuju ke setiap pintu. Pengiriman materi sangat dipercaya oleh setiap kasus dan juga merupakan cara untuk menghindari penyelidikan. Mengernyit sedikit, Zuofan berpikir sedikit, dan memandang mereka, lalu. "Apa rute yang kamu persiapkan untukku? Tuan tahu bahwa rumah pengusaha kami secara alami ada dalam bisnis dan bisnis. Sangat sulit untuk menutupi identitas 5 sekolah besar, tetapi masih sangat mudah untuk melakukan sesuatu dalam bisnis." Sudut mulutnya sedikit miring, dan lelaki itu segera mengeluarkan token, menyerahkannya, dan tertawa keras. Keluarga Qian, salah satu dari 3 pedagang besar di Beizu, tidak tahu. Tetapi sebenarnya diam-diam didukung oleh kamar dagang Haichuan. Ini untuk mencegah orang-orang Beizu mempercayai kamar dagang kita bahkan jika kedua belah pihak berperang. Dan keluarga Qian sebagai pedagang lokal tidak akan terpengaruh dan masih dapat digunakan oleh kita. Sekarang kamar dagang berubah dari terang ke gelap, yaitu di wilayah Beizu. Qianjia adalah papan nama kami di sisi yang terang, yang digunakan oleh kami. Tuan dapat menggunakan identitas Qianjia sebagai pelayan, dan aktif di Beizu. Ini adalah token Qianjia. Selama Tuan Yuan menyuntikkan jejak Yuansen. Setelah menerima token, Zuofan melirik dalam-dalam dan tidak bisa menahan tawa, tampaknya air di kamar dagang Haichuan sangat dalam. "Apakah Anda sudah melakukan banyak persiapan sebelumnya?" "Hehehe." Tuan tertawa dan berkata bahwa kedamaian dan bahaya, terutama keluarga yang telah bangkit dari orang kaya, harus siap untuk jatuh kapan saja. Ketika presiden tua itu masih hidup, dia mengharapkan hari ini cepat atau lambat, dan dia berhasil melarikan diri. Jika bukan karena ratusan mil garis lintang dan bujur untuk memulai terlalu cepat, bisnis kami tidak akan dapat melakukan apapun. Tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Pria itu menghela nafas sebentar, dan kemudian memandang Zuofan dan mengepalkan tinjunya. "Ya, Tuan, kami akan mengatur agar Pak mengangkut persediaan sampai ke Beihai dalam 5 hari. Gerbang sekte di sepanjang jalan akan diperiksa. Meskipun sekarang tokennya ada di sana, tetapi akan ada laporan untuk setiap inspeksi, dan umpan balik akan dikembalikan ke rumah Qian untuk memverifikasi bahwa orang itu datang. Oleh karena itu, tolong minta suami untuk mendaftarkan nama dan ingin bertindak dengan nama apa, kita juga harus mengajukan di bagian bawah rumah Qian, jadikan keluarga Tuan Qian sendiri di Beizu." Setelah mendengar ucapan ini, alis Zuofan berkibar, dan dia merenung sedikit, bergumam, kali ini keempat negara telah berperang melawan Zhongzhou. Mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari Sangguan dan Shizu yang akan datang. Karena itu milik keluarga Qian, maka saya mungkin juga memiliki lubang dalam uang. Jika nama keluarga baik, itu disebut Qian Fande. Qian Fan. Uang menjengkelkan, mengernyit sedikit, lelaki itu menatap Zuofan dengan pandangan aneh dan tidak bisa menahan tawa. Tuan benar-benar lelaki anggun, yang melihat uang seperti kotoran. Siapa yang akan diganggu oleh uang di bawah langit? Hahaha. Begitu ucapan itu keluar, yang lain mendengarnya, dan bahkan tidak tersenyum. Zuofan mendengar ini, dan sedikit mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Ya, kadang-kadang ada lebih banyak uang, itu benar-benar menjengkelkan, hahaha." Di sisi lain, di toko kecil itu, Kuir tidak keluar setelah melihat Zuofan begitu lama masuk. Tanpa sadar, dia bosan dan melihat-lihat di toko ini. Faktanya, toko kelontong yang sangat kecil ini tidak terlihat sangat bagus, tetapi pada tahun-tahun awal kalender pertama Kuir, melihat segala sesuatu adalah aneh.
secara alami penuh dengan ketertarikan dan kejutan. Tiba-tiba, mata Queer menyala, tetapi dia segera menatap topeng elang terbang fuksia, dan dia tiba-tiba memiliki semacam keintiman dan keingintahuan. Lagi pula, tubuhnya juga seekor burung terbang. Pada saat ini, melihat topeng mata elang seperti itu, Anda tidak dapat menahan perasaan cinta. Tetapi ketika tangan kecilnya yang kekanak-kanakan akan mendapatkan topeng itu tanpa sadar, sepasang tangan besar yang sama-sama adil tiba-tiba meraih topeng itu, membuka bibirnya dengan lembut. Dan berkata dengan santai, aku mau yang ini. Tubuh tidak bisa menahan guncangan, Queer tiba-tiba terpana, dan buru-buru melihat melalui topeng, tetapi hanya melihat seorang gadis cantik. Cantik dengan wajah cantik, bermain dengan topeng di tangannya, dan tertawa ringan. Itu milikku. Saya tidak tahu bagaimana berbicara, tetapi Queer hanya merasa bahwa mainan kesayangannya telah direnggut, menunjuk topeng, dan berkata dengan cemas. Alisnya terangkat, wanita itu memandangi suara itu, tetapi dia melihat bahwa mata besar Queer yang tidak bersalah berkedip, sangat imut, dan dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, adik perempuan. Kamu katakan itu milikmu, apakah kamu membayar? Uang, apa itu uang? Aku tidak membayarnya, hehehe. Melihat dia masih dengan rasa ketidaktahuan, wanita itu segera menunjukkan senyum konyol, dan kemudian dengan guntur tiba-tiba. Dia mengeluarkan 10 batu roh suci dan memukul kasing meja dengan sentuhan. Dengan bercanda berkata, aku membayar, benda ini milikku. Masih ada sedikit kebingungan di matanya. Queer memandangi batu itu dan kemudian topengnya. Itu masih belum diketahui. Jadi, hanya menatap topeng itu penuh dengan harapan. Kelopak matanya berdenyut-denyut, dan orang aneh itu pertama kali memasuki dunia tanpa perasaan apapun, tetapi penjaga gerbang tua itu tidak lagi setenang sebelumnya. Tetapi menatap wanita itu dalam-dalam. Batu roh suci, 10 keping dalam satu kesempatan, beli topeng yang rusak. Gaya yang luar biasa. Murid Zongmen biasa, bahkan mereka yang menyembah tua-tua, tidak memiliki kesombongan seperti itu, menghabiskan uang seperti air mengalir dan kencing, hanya keluarga kerajaan. Tapi Beizu adalah tempat di mana Zongmen penuh, semua keluarga kerajaan berada di bawah kendali Zongmen, dan Shizu rata-rata. Tidak apa-apa jika Anda menyebarkan batu roh biasa dengan murah hati, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk menaburkan batu roh suci. Dan Nanzu, seperti Dongzu, adalah rumah bagi keluarga, dan memang ada tiran lokal dan putra yang hilang. Namun, sekarang Beizu dalam kekacauan, siapa yang akan menjalankan Beizu demi uang tanpa alasan? Dan para tuan yang datang membantu dari ketiga negara semuanya berkumpul di pantai Laut Utara. Bagaimana tempat ini bisa muncul? Maka identitas orang ini adalah Kekaisaran Bintang Pedang Zongzu. Dia mengertakkan giginya dengan keras, dan pria tua itu mengepalkan tinjunya dengan erat, sudah menebak asal-usul wanita itu, dan hatinya terus-menerus marah. Tapi segera, dia menghela napas lagi, membiarkan dirinya kembali tenang, dan memandang kalian berdua dengan tenang, gadis, berkelahi dengan boneka kecil untuk memecahkan topeng. Bukankah itu terlalu banyak? Apakah kamu memegang kendali? Aku suka bertarung. Mau tidak mau mengangkat dagunya sedikit, wanita itu tersenyum ringan dan mengangkat alisnya, pokoknya. Saya membayar barang-barang Anda, itu dibenarkan, jangan Anda katakan bahwa 10 batu roh suci ini tidak cukup untuk membeli topeng. Dia menyeringai dan menggelengkan kepala. Pria tua itu berdiri perlahan dengan punggungnya, tetapi dia tidak berkomitmen, topengku dibuat dengan bulu binatang roh tingkat pertama, elang tagihan merah. Nilai, tidakkah kamu duduk dan menaikkan harganya? Berapa bulu binatang roh tingkat pertama? Namun, sebelum dia bisa berbicara, wanita itu sudah dengan cemas memperingatkan. Dia menggelengkan kepalanya dengan tak percaya, dan lelaki tua itu tertawa dengan bodoh, nilainya hanya 3 batu roh. Gadis itu membuang 10 batu roh kudus dalam satu napas. Terlalu banyak, pegang sebanyak yang kamu bisa, dan jadilah hadiah gadis itu. Mau tak mau bersenandung, wanita itu mengangkat kepalanya dengan keras, lalu memandang Qiaoer. Dia tersenyum dan berkata, gadis kecil, berkelahi dengan saudari itu tidak pernah kalah, hehehe. Sambil mengerutkan kening dalam, Qiaoer mengerutkan hidung Kiong kecil yang imut itu, menatapnya dengan erat, bibirnya mendengus tidak puas. Tetapi melihat dia terlihat seperti ini, wanita itu tampak lebih bahagia, meremas wajah kecilnya dengan wajah nakal, dan tertawa kecil, adik perempuan, tunggu kakakmu bosan dengan hal ini. Jika kamu bisa melihatmu lagi Anda, berikan kepada Anda. Jika Anda tidak bisa melihatnya, ya, apakah Anda ingin pergi dengan kakak Anda? Gadis, apakah kamu berencana untuk lalu lintas pada orang? Meliriknya dengan dingin, lelaki tua itu tertawa keras, kamu,
terlalu berubah-ubah. Kamu harus tahu bahwa segala sesuatu di dunia tidak mengikuti watakmu. Kamu dapat mengambilnya jika kamu mau, dan membuangnya setelah bermain. Kamu tidak tahu. Yang terkasih, tidak bisa dibuang seumur hidup. Dan lelaki tua itu tidak mau menjual barang lelaki tua itu ke tangan orang yang tidak tahu bagaimana cara menghargai. Anda dapat mengambil kembali 10 batu roh kudus ini, topengnya tetap, usia tua diberikan kepada gadis kecil ini. Dengan itu, pria tua itu tampak acuh tak acuh, mendorong 10 batu roh kudus ke depan, dan bersenandung lembut. Ketika Queer mendengarnya, itu adalah kegembiraan, dan dia segera mengulurkan tangan untuk mengambil topeng itu dan berkata dengan cemas, ini milikku, dia memberikannya kepadaku. Namun, masih menunggunya untuk mengambilnya, wanita itu melambaikan tangannya dan segera mengambil topeng itu, melintas di atas tangan kecil yang dilarikan keluar dari Queer. Dan memandang dengan murung ke arah lelaki tua itu, dengan kedinginan di matanya. Niat membunuh, satu tangan untuk membayar uang, satu tangan untuk memberikan. Tepat, tidak ada yang berani mengambil kembali barang-barang dari gadis itu. Orang tua, apakah Anda ingin mati? Itu hanya masalah saja, dan itu akan dihargai segera setelah naik. Begitu terasa tidak berguna, itu akan ditinggalkan tanpa ampun seperti karung yang rusak. Mau tidak mau mencibir, lelaki tua itu menatap mata wanita itu dengan keras, dan berkata dengan ironis. Orang tua itu merasa bahwa jika benda ini hidup, dia tidak akan mau pergi dengan seseorang seperti gadis. Jika dia bisa datang lagi, benda ini mungkin tidak ada sama sekali. Saya tidak ingin bersinggungan dengan gadis itu. Murid mata tidak bisa menahan guncangan. Wanita itu menatap dalam pada pria tua itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada sesuatu dalam kata-katamu. Siapa kamu? Siapa itu? Chapter 982, Cold Rain Sword King. Penjual yang patah hati yang ditinggalkan tanpa ampun oleh tuannya, tidak bisa menahan tawa. Lelaki tua itu berduka dengan raut wajahnya, dan kemudian menatap wanita itu dengan saksama. Dengan sarkastik, gadis, selain transaksi uang dan barang-barang di dunia ini, ada juga prinsip sukarela yang hanya dapat dibeli dan dijual. Sekarang, tua dan tidak mau jika Anda menjual barang ini, Anda tidak akan menjualnya dengan harga berapapun. Anda harus meletakkan barang itu dan pergi. Mendengar ini, wajah wanita itu menjadi lebih gelap, tetapi Queer bahkan lebih cemas, melambaikan tangannya dan berkata, beri aku hal itu dengan cepat, dia akan mengirim saya. Saya tidak akan menjual Anda. Iya, dia tidak menjualku lagi, sangat disayangkan. Apa yang disukai adiknya, dia harus menjual, dan dia tidak harus menjual, dia tidak bisa membantunya. Di mata terlintas niat membunuh dingin, wanita itu tertawa jahat. Seluruh tubuhnya meledak menjadi kekuatan, dan kekuatan yang kuat segera memaksa pria tua itu ke dinding. Napasnya mandek, dan tidak ada gerakan sama sekali. Dan tangan wanita itu secara bertahap memancarkan pedang yang mengamuk, dengan dingin membunuh orang tua. Gadis ini bukan pengusaha, saya tidak berbicara dengan Anda tentang bisnis. Tidak peduli siapa Anda, berani melanggar gadis ini artinya, semua harus membayar harganya, Dengan senyum dingin, wanita itu dengan lembut menjabat tangannya, dan pedang yang kejam itu siap terbang keluar. Di hadapan kekuatan yang begitu kuat, pria tua itu tidak bisa menahan diri untuk mengecilkan matanya dan menggigit giginya dengan erat. Tapi semua ini sudah lama ia harapkan, di hadapan kematian hari ini, yang bisa ia lakukan hanyalah menutup mata lama dan menyambut kedatangan saat ini. Untuk kamar dagang Haichuan, dia tulus, dan untuk melampiaskan keluhannya kepada presiden, dia berani memarahi lawannya. Sekarang, dia bahkan lebih berani untuk menyerahkan kehidupan lama ini dan menjadi seorang tuan dan pelayan. Semuanya telah diletakkan, dia tidak peduli tentang apapun. Hentikan, namun, pada saat ini, minuman keras keluar dari kegelapan yang dalam, dan kemudian, suara lelaki yang sangat lembut tiba-tiba keluar, tidak masalah jika gadis itu ingin membunuh. Tapi tolong jangan lakukan itu di kota Hayang ini, jika tidak itu mengejutkan orang lain dan itu tidak baik untuk siapapun. Dengan mencibir, wanita itu menatap lubang hitam dengan wajah menghina dan berkata, apakah Anda pikir gadis ini akan takut pada siapapun? Tentu saja gadis itu tidak akan takut pada siapapun. Hanya satu orang, perlahan mengungkapkan sosoknya, Zuo Fan berjalan perlahan dari balik pintu gelap, dan berkata pelan, pria itu tidak ingin gadis itu menyebabkan masalah. Apakah gadis itu ingin membuat pria itu marah, hanya untuk topeng yang rusak? Hahaha, alisnya tidak bisa menahan guncangan, wanita itu tidak bisa tidak mengubah kulitnya, hatinya tenggelam, dia berpikir untuk waktu yang lama, dia akhirnya memegang jarinya. Seluruh tubuhnya segera disingkirkan, dan tidak ada niat untuk menembak lagi. Dan lelaki tua itu merasa bahwa momentum pihak lain padam, dan tiba-tiba jatuh dari dinding,
terengah-engah, hatinya ngeri. Meskipun dia sudah memiliki harapan kematian, dia beruntung bisa melarikan diri secara tiba-tiba. Menatap dengan cermat pada mata Zuo Fan, mata wanita itu sedikit menyipit, tinjunya tidak bisa menahan diri sedikit, dan dia mengertakkan giginya, siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa aku? Aku tidak tahu. Sambil tersenyum, Zuo Fan perlahan menggelengkan kepalanya dan membungkuk, di bawah ini adalah pelayan Beizu Qianjia, Qian Fanye juga. Toko kecil ini juga diurus oleh keluarga saya, dan saya berharap gadis itu akan menunjukkan belas kasih kepadanya, hahaha. Dengan cemberut, wanita itu menatapnya dengan cermat, curiga keluarga Qian? Salah satu dari 3 pedagang besar di Beizu, tepat, omong kosong. Setelah menggertakkan giginya dengan pahit, wanita itu berkata, pengusaha lebih menghargai keuntungan mereka daripada pergi. Mereka selalu peduli dengan keuntungan dan kerugian mereka. Akankah mereka maju untuk bernegosiasi dengan gadis ini untuk sebuah toko kecil? Selain itu, melihat sopan santun Anda, tentara yang kacau tidak akan mengubah warnanya dari tengah. Ini bukan orang yang malas. Di bawah semangat pembunuhan gadis ini, dia masih bisa tenang, berbicara dan tertawa, dan itu tidak sederhana. Bagaimana keluarga uang kecil memiliki orang seperti itu untuk melakukan sesuatu? Apa yang kamu? Tanpa sadar, Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk sedikit membungkuk, berkata dengan ringan, terima kasih gadis untuk pujian, Qianmu pantas untuk malu. Adapun siapa aku, gadis itu tidak perlu bertanya lebih banyak, sama seperti dia tidak akan bertanya lebih banyak tentang gadis itu asal-usulnya sama. Singkatnya, saya tidak berbahaya pada gadis itu. Jika gadis itu tidak menganggap saya sebagai musuh, kami benar-benar aman. Sunshine Avenue, jalan berbatu, di setiap sisi, tidak akan pernah ada persimpangan, hahaha. Tapi, kamu sudah tahu identitasku, menatap Zuo Fan dengan erat, mata wanita itu semua bingung, dia benar-benar sulit untuk dilihat. Pria yang muncul di depannya dan bisa meraih perutnya yang lembut itu suci? Jika kamu menolak untuk memberitahu kamu siapa kamu, bagaimana aku bisa percaya kamu dan tidak berbahaya kepada kami? Dia mengangkat bahu tak berdaya, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa dan berkata, apakah aku tahu? Hahaha, gadis itu lebih khawatir, tetapi hanya berpikir bahwa gadis itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan apa-apa, sisanya tidak tahu apa-apa. Gadis itu tidak perlu bertanya. Aku bisa memberitahumu identitasmu telah dikatakan, kamu seharusnya tidak tahu sisanya, dan tidak ada gunanya untuk bertanya, waspadalah terhadap masalah pada tubuh bagian atas. Apakah kamu mengancam saya? Bukan ancaman, tapi peringatan. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, mata Zuo Fan bersinar dengan 2 tenda yang tajam, jika Anda berjalan di Shizu. Anda harus memahami bahwa dunia ini begitu besar sehingga tidak ada yang bisa benar-benar tak terkalahkan. Alam, juga tidak ada yang dapat benar-benar menghindari bencana terjadi. Lebih baik berhati-hati dalam hidup, tidak ingin jatuh selamanya dan terlalu sombong, bukan hal yang baik. Melihatnya dalam-dalam, alis wanita itu berkerut dengan kebingungan di matanya, berpikir dengan hati-hati, bergumam, Shizu. Shizu, tidak mungkin. Kaulah. Tiba-tiba, seakan mengingat sesuatu, wanita itu menatapnya dengan ekspresi terkejut, dan warna di belakangnya menjadi aneh dan berubah, entah bagaimana. Hus. Membuat gerakan bisu, mulut Zuo Fan sedikit meringkuk, mengungkapkan senyum misterius, karena gadis itu tahu, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Singkatnya, air sumur kita tidak melanggar sungai dan tidak saling mengganggu, sehingga tidak baik bagi roh untuk dicat. Melihat Zuo Fan dalam-dalam, wanita itu tidak bisa tidak terlihat rumit, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengerang, dan dia akan pergi ketika dia menoleh, tidak lagi terjerat. Tunggu, namun, sebelum dia pergi, Zuo Fan berbicara lagi, mengulurkan tangan, dan tersenyum ringan, bisakah gadis saya mengembalikan topeng putri saya? Tanpa sadar, wanita itu berbalik untuk melihat Qiaoer dan kemudian memandangnya, sambil mencibir berkata, putrimu. Hehehe, anak laki-laki, yang tidak begitu luar biasa, dapat melahirkan anak yang baik dan cantik, juga itu adalah dewa yang tidak lagi memiliki mata. Hehehe, tidak mengejutkan, ini adalah pujian dari ibunya. Kurang sombong aku. Hari ini gadis itu melepaskanmu, itu murah untukmu. Kau ingin kembali dan bermimpi tentang kemewahan gadis itu, dia mencibir dingin, dan wanita itu menjabat tangannya dan menolak. Jalan. Saya tidak bisa menahan tawa, Zuo Fan berkata, karena gadis itu berkata begitu, saya tidak bisa menahannya. Itu hanya orang-orang di sungai dan danau, dan ada banyak teman dan banyak jalan. Gadis itu harus membuat musuh. Gadis itu harus membuat musuh. Jika ada perbedaan dalam operasi ini, silakan periksa.
Ini bencana yang Anda sebabkan, mungkin itu. Kamu baru saja mengatakan bahwa air sumur tidak melanggar air sungai, apakah kamu ingin menghalangi kita? Bukannya kami ingin menghalangi kamu. Kamu yang memprovokasi lebih dulu. Menatapnya dengan dingin, Zuo Fan tidak mundur, dan berangkat dengan suara keras, gadis itu mungkin tidak tahu, aku perempuan dengan seorang gadis. Dan aku suka hal-hal, bahkan jika itu adalah jarum dan benang, saya tidak pernah membiarkannya pergi. Putri saya juga menyukainya, hanya saja, tidak seperti anak perempuan saya tidak perlu melihat wajah orang-orang, tidak masalah apapun masalahnya, tetapi gadis itu. Wajah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Wanita itu menggertakkan giginya karena marah, dan kemudian menjabat tangannya, lalu melemparkan topeng ke arah Zuo Fan, sambil berteriak. Oke, kalian baik-baik saja, tunggu aku. Dengan mengatakan itu, wanita itu berjalan keluar dari pintu tanpa melihat ke belakang, wajahnya penuh besi biru. Setelah menjabat tangannya dan mengambil topeng, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan busur aneh, dan kemudian perlahan-lahan membawanya ke wajah yang sudah penuh harapan. Dan senang dengan burung yang menunggu. Tuan sangat berani. Dia bisa memaksa iblis perempuan itu keluar dalam 3 kata, yang benar-benar mengagumi lelaki tua itu. Pada saat ini, lelaki tua itu datang ke Zuo Fan dan membungkuk, bersyukur. Sambil tersenyum, Zuo Fan menatapnya dan berkata dengan santai, apakah kamu tahu siapa dia? Tentu saja, orang-orang di Zhongzhou. Kelopak mata tua yang pucat gemetar. Dan lelaki tua itu menghembuskan napas dalam waktu yang lama, bergumam, menurut kecerdasan, kali ini sang master yang pergi jauh ke Beizu. 10 pangeran ditambah rasa hormat pedang yang tak terkalahkan secara pribadi memimpin 5 raja pedang. Di antara 9 raja pedang, satu-satunya wanita adalah Leng Yu Sword King, Bai Li Yuyu. Mengangguk sedikit, Zuo Fan berkata dengan jelas, ya, itu dia. Anak itu hanya membuatnya takut, aku tidak tahu bagaimana. Takut, dengan terkekeh. Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi mengatakan, dia takut pada satu orang. Satu-satunya hal di dunia yang membuatnya takut, Jian Sun yang tak terkalahkan, Bai Li Yutian. Orang-orang ini telah tertidur sejak mereka memasuki wilayah Beizu, tanpa gerakan apapun, jelas itu adalah pengekangan dari Bai Li Yutian. Dan ketika mereka melakukan ini, mereka jelas menunggu kesempatan yang baik untuk memukul mereka. Sebelum itu, siapapun yang menyebabkan keributan, tidak boleh ada buah yang baik untuk dimakan. Karena itu, saya berharap dia memperlakukan baik ketakutan Li Yutian melebihi keinginannya dan tidak berani menimbulkan masalah. Jadi, saya tidak takut pada tangannya. Mendengar ini, pria tua itu berpikir sedikit, mengangguk sedikit, dan kemudian bingung, mengapa dia mengembalikan topengnya, dia bisa. Masih takut, dengan sudut tajam mulutnya. Zuo Fan berkata dengan seluruh wajahnya, dalam operasi ini, Bai Li Yutian tidak boleh ditoleransi, tetapi jika seseorang datang untuk menghalangi dia. Hahaha, siapa yang akan disalahkan? Maka Bai Li Yutian api jahat tanpa nama harus disalahkan pada siapa? Tapi dengan kekuatan mereka, siapa yang bisa menghalangi mereka? Sudahkah kamu mendengar tentang si Zhu? Zuo Fan meliriknya dengan tajam. Kecerdasan perusahaan bisnismu menunjukkan bahwa Bai Li Jingwei mengirim orang ke si Zhu untuk memeriksa pantatku, dan juga harus mencari tahu si hal yang mengguncang dunia di negara bagian. Gunung Setan Langit, tidak buruk, mengangguk samar, mata Zuo Fan melintas, dan melanjutkan, Tian Mo San terlalu misterius, dan itu juga menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Ini adalah denyut nadi yang membuat 9 pedang raja bahkan menjadi penghormat pedang yang tak terkalahkan. Bagi manusia, yang tidak diketahui itu berbahaya, jadi saya hanya mengisyaratkan bahwa Gunung Tian Mo lahir, semakin kuat kinerja, semakin lemah pihak lain. Karena dia tidak mengerti, dia tidak bisa memahaminya, dan dia tidak berani menyinggung sesuka hati. Mungkin Gunung Tianmo tidak ada, tetapi kalau benar mereka menghancurkan rencana mereka, dan siapa yang akhirnya diterima oleh Bai Li Yutian? Hahaha. Tentu saja yang membawa Gunung Tianmo, siapa yang kurang beruntung. Tanggung jawab ini, dia tidak mampu menanggung Bai Li Yuyu. Petik 2. Chapter 983, One to See. Memutar janggutnya dengan lembut, mata orang tua itu berbelok ke kiri dan ke kanan. Setelah berpikir lama, dia akhirnya memahaminya, mengangguk ringan, dan memandang Zuo Fan dengan tulus dan mengagumi, Tuan benar-benar berbakat, tahu sedikit, mengantisipasi musuh. Saya tidak tahu mengapa Gongxi sangat mempercayai Tuan, dan tidak begitu percaya padanya. Sekarang saya akhirnya tahu bahwa Gongxi benar-benar mata yang pintar untuk mengetahui bakat. Hehehe, jangan katakan itu, seolah dia memintaku. Sudut mulutnya sedikit miring,
dan Zuo Fan sekali lagi menekankan posisi dominannya. Tanpa sadar, lelaki tua itu membeku untuk beberapa saat, mengangguk sambil tersenyum, dan mengagumi, ya, sekarang kita adalah Tuan Wei, kepala kuda. Tetapi masih ada keraguan di masa tua. Pak benar-benar dari legenda itu. Gunung Tianmo apakah itu? Gunung Setan Langit. Kelopak matanya bergetar sedikit, mata Zuo Fan tampaknya tertegun, seolah-olah dia ingat sesuatu, menunjukkan senyum ceria. Dan kemudian menoleh untuk melihat mata penuh harapan pria tua itu, dan kemudian berkata dengan keras, kamu percaya? Dunia ini, memang ada apakah tempat seperti itu? Tanpa sadar, wajah lelaki tua itu tiba-tiba bimbang, dan dia perlahan-lahan menggelengkan kepalanya, dan wajahnya bingung, dunia ini begitu besar, apakah benar-benar ada tempat seperti itu? Saya tidak tahu apakah itu sudah tua, jadi saya perlu bingung. Itu benar dan salah jika Anda berpura-pura benar. Sudut-sudut mulutnya tiba-tiba melengkung-melengkung misterius, mata Zuo Fan berkedip, dan dia tertawa keras, tidak masalah jika ada tempat ini di dunia ini, selama orang percaya itu ada. Itu akan ada. Bahkan jika itu tidak ada, apakah itu tidak akan muncul di masa depan? Hahaha, wajah lelaki tua itu menggigil tak terkendali. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba menghela nafas, dan dia berpikir lama sebelum dia tiba-tiba sadar, lalu menatap mata Zuo Fan yang lebih dikagumi. Dan kemudian membungkuk dalam-dalam dan membungkuk dengan seluruh wajahnya, dengan patuh, ya Tuhan, permainan ini terlalu besar. Dari Wang Gongjiu King ke Jiangnu Chaomang, sudah memasuki permainan. Tuan artinya sangat mengagumkan, tetapi jika namanya terlalu palsu, aku takut. Bukankah perusahaanmu tidak bisa melihat siapapun sekarang, lalu perlahan membuatnya nyata? Sebelum dia selesai, Zuo Fan tersenyum keras dan keluar dengan tenang. Mengetahui apa yang dia maksud, pria tua itu mengucapkan terima kasih lagi. Lagi pula, mereka ingin kembali dan dapat berdiri untuk tanda yang kuat, yang benar-benar bantuan dari surga. Tidak, itu harus menjadi bantuan dari tuan misterius ini di depannya. Tiba-tiba, Zuo Fan segera menjadi orang yang diciptakan kembali dari kamar dagang Haichuan, tetapi ia hanya menunjukkan wajahnya secara acak. Yang menunjukkan jalan ke depan bagi mereka dan memenangkan hati orang-orang di bagian bawah. Karena dia ingin menguasai kekuatan ini yang menaklukkan daratan, dia tentu saja tidak bisa membiarkan kedua putranya maju untuk mengurus semuanya. Kemudian Wu Randong hanya seorang pemandu, dan dia benar-benar harus memimpin gambaran besar dan memerintahkan semua orang, tetapi dia harus melakukannya. Oleh karena itu, perlahan-lahan membangun gengsi di depan semua orang dan menunjukkan bakat adalah langkah yang harus dia lalui. Perlahan menarik kuir yang telah mengutak-atik topeng, Zuo Fan tidak melihat kembali pada orang tua itu dan berjalan keluar. Orang tua itu membungkuk dan membungkuk sepanjang waktu, tidak bangun dan menunjukkan rasa hormat kepada Zuo Fan. Setelah meninggalkan pintu, penjaga di gerbang kota yang membawanya ke tempat ini muncul di depannya lagi, membungkuk dengan busur dan berkata, Tuan. Saya telah menemukan tempat yang baik untuk Anda, tolong ikuti saya. Saat dia berkata, dia memimpin jalan, dan Zuo Fan mengikuti Kir dengan tenang dan mengikuti di belakang. Tidak mengatakan apa-apa selama periode itu. Ketika mereka mencapai akhir masa tinggal mereka, mereka akan merasa nyaman untuk berkultivasi dan menunggu 5 hari untuk pergi. Di sisi lain, di rerimbunan pohon yang tenang, gelap dan dalam, sinar matahari tidak bisa mencapai di sini, dan dinginnya angin dingin dipenuhi, dan dingin yang telah memasuki sumsum tulang terisi. Namun, ini adalah wilayahnya, tetapi ada lebih dari selusin orang yang duduk dengan tenang di rerumputan yang lembab dan bermeditasi. Pemimpin adalah orang tua, matanya sedikit tertutup, semangatnya kuat, tetapi itu adalah Jian Zun yang tak terkalahkan, Bai Li Yutian tidak diragukan lagi. 4 orang di belakangnya, semuanya bernafas dan kental, tenang seperti batu, tidak diragukan lagi 4 Raja Bai Li Jia di sekitar mereka. Ada juga 10 keturunan yang lebih muda, yang duduk berdampingan, tetapi mereka adalah anak-anak kerajaan yang paling menjanjikan dari keluarga Bai Li yang dipimpin oleh Pangeran Bintang Pedang. Mereka bermeditasi dengan leluhur dan 5 Raja Pedang. Alami dan tingkatkan keterampilan Anda untuk melanjutkan mitos tak terkalahkan terkuat keluarga mereka. Tiba-tiba, ada suara patah, dan sosok wanita cantik dan anggun muncul di depan mata semua orang, dan tampaknya ada beberapa kemarahan di belakang, melambaikan tangan dengan kebencian. Menginjak kaki dengan tidak sabar, dan kemudian mengambil napas dalam-dalam di samping keempat Raja Pedang duduk dan mulai berlatih meditasi. Mengapa kamu tidak mengkultivasi diri sendiri jika kamu tidak tenang? Namun, dia hanya duduk sebentar, dan Bai Li Yutian membuka matanya perlahan membuka matanya. Dan berkata dengan kosong, Yu, apa yang terjadi? Apakah sisi Lungsin dan Lungsin mulai bergerak?
Mendengar ini, orang-orang lainnya perlahan membuka mata mereka. Dan Baili Yulei mengerutkan kening, menatap Baili Yuyu dengan ganas, dan menegur, Yuyu, ada apa? Kemarahan yang buruk memengaruhi penanaman leluhur kita. Apakah kita menemukan berita buruk untuk kita? Tolong leluhur mengampuni dosa, Yuyu tidak disengaja. Dia buru-buru bangkit dan membungkuk ke Baili Yutian. Wajah Baili Yuyu tegang dan penuh ketakutan. Dia menatap mata Baili Yutian dari waktu ke waktu untuk melihat reaksinya. Tapi wajahnya tetap sama selamanya, begitu tenang, seperti sumur mati, dia tidak bisa melihat mengapa. Perlahan berdiri, Baili Yutian tidak memandangnya, tetapi berkata dengan dingin, jelaskan terlebih dahulu, dan jangan meminta rasa bersalah terlalu terlambat. Anda harus tahu bahwa lelaki tua itu paling menjengkelkan terhadap amarah orang lain tanpa alasan. Tidak ada sebab dan akibat. Hal-hal jangan letakkan di depan orang tua, ganggu aku dengan tenang. Iya, Yuyu tidak akan berani. Dengan tergesa-gesa, Baili Yuyu buru-buru berkata, hanya atas perintah nenek moyangnya, Yuyu pergi ke perbatasan untuk menyelidiki dan menemukan tidak ada yang aneh. Perdana Menteri tidak boleh pindah ke sana, hanya apa? Hanya saja Yuyu menemukan seseorang dalam perjalanan kembali. Agak mengerang sedikit. Bayi Yuyu menatapnya dengan wajah tertegun. Dengan kerutan di wajahnya, Baili Yulei tiba-tiba menyela, temui seseorang? Siapa itu? Ada hubungannya dengan kami? Bisakah itu membuat Anda begitu gugup dan mengganggu suasana hati Anda? Pria itu, aku baru saja bertemu, tapi dia sepertinya berasal dari Heavenly Demon Mountain. Apa, Gunung Tianmo? Sekte tersembunyi yang menyebabkan sensasi di Shizu, Gunung Tianmo? Baili Yuyu bergumam dengan raut mukanya, tetapi Baili Yulei mendengarnya, tetapi dia tidak bisa berhenti terkejut. Dan membuat suara keras, kecerdasan dari Shizu, kekuatan Lord of Magic Mountain tidak terduga pada hari itu. Ini hampir sebanding dengan nenek moyang para leluhur. Pada saat itu, seluruh orang kuat Shizu tidak berani melakukan pembangkangan. Mereka menghancurkan 5 gerbang sekte utama tanpa mulut hidup, dan tidak ada yang mengatakan. Misalnya, bagaimana orang-orang Magic Mountain muncul di Beizu, bagaimana dengan wilayah ini? Para leluhur, tampaknya kita harus menghadapi tidak hanya aliansi 4 negara, tetapi juga kekuatan misterius yang tidak tahu apa-apa tentang itu. Akhirnya, dengan sedikit gerakan, Baili Yutian berbicara perlahan, tetapi dia tidak peduli dengan gangguan operasi ini, tetapi berkata dengan dingin, Yulei. Kamu baru saja mengatakan bahwa Lord of the Magic Mountain hari itu, kamu bisa berbicara dengan orang tua itu. Cocok, tidak. Aku pikir dia bukan lawan dari leluhurnya. Tetapi kekuatannya juga harus kuat, di atas Nine Sword King. Tubuh itu terkejut. Dan Baili Yulei melihat bosnya bahkan meletakkan fokus pada ini. Mengetahui bahwa sifat komparatif prajurit itu tersinggung lagi, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan tersanjung. Dengan sudut lebar mulutnya, Baili Yutian tidak bisa menahan senyum dingin. Matanya berkedip-kedip, Yulei, bukankah lelaki tua itu memberitahumu sebelumnya? Di depan lelaki tua itu, kamu tidak perlu banyak belokan dan belokan. Orang tua itu bisa mendengarkan kebenaran. Menurut orang-orang di Shizu, kekuatan Tuan Gunung Setan, 99 penguasa sudah jelas di tanah, jauh di atas lelaki tua itu. Kamu tidak perlu bermain dengan lelaki tua itu untuk membuat retorika. Apa yang tidak sama dengan lelaki tua itu? Naik turun, atau tidak sebagus lelaki tua itu? Semua kentut, pernahkah Anda melihat orang itu? Ya, leluhurnya benar, kita belum melihatnya, dan tidak banyak orang di Shizu yang melihatnya. Sekarang ini sangat misterius, kebanyakan dilebih-lebihkan. Tidak bisa membantu menyeka keringat dingin di dahinya, Baili Yulaiden tertawa keras. Leluhur tua juga tahu bahwa legenda pada umumnya tidak kredibel, dan ada lebih banyak tempat untuk menambahkan minyak dan cuka. Atau, ini Shizu yang sengaja mengeluarkan angin, secara khusus dihalangi milik kami. Mungkin Magic Mountain tidak ada hari itu, atau mungkin itu tidak sekuat itu. Mengangguk sedikit, Baili Yutian berkata dengan tenang, memang, bukan tanpa kemungkinan ini, berapa banyak orang di dunia yang terkenal dengan reputasinya? Ada juga banyak orang yang licik dan licik. Ini adalah rencana di Shizu, dan itu belum tentu bergerak. Bukan tidak mungkin bagi Gunung Tianmo, yang tidak ada hubungannya, untuk menghalangi orang tua itu dan menjaganya tetap aman untuk sementara waktu. Iya, leluhurnya benar, namun, pria dari Gunung Tianmo ini benar-benar muncul. Baili Yulei mengangguk sebentar, memuji kepandaian leluhurnya. Tetapi Baili Yutian membalikkan kata-katanya dan mengatur suaranya. Jadi ini bukan rencana, karena rencana ini rumit, yang paling penting adalah kata imajiner, tidak bisa melihat cahaya. Sekarang bahkan ketika para murid telah diutus,
Itu artinya gunung setan ini benar-benar ada hubungannya. Orang tua itu, aku ingin melihatnya. Apa, leluhur akan melihat lelaki itu? Alisnya bergetar, Baili Yulei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mengangguk sedikit, mata Baili Yutian mekar dengan senyum cerah, dan berkata sambil tersenyum, orang tua itu telah ke sungai dan danau, belum berkunjung, telah mencari lawan sejauh ini. Senang. Pria tua itu sudah mengharapkan adegan pertempuran sengit dengannya. Sebelum itu, ada baiknya melihat penjaga pintu dan mencobanya. Hahaha. Tanpa sadar, dia mengangkat kepalanya dan tertawa, dan Baili Yutian memandang Bayu Yuyu lagi. Yuyu, mari kita lihat kamu melewati orang itu. Sejujurnya, orang tua itu akan melihat. Chapter 984, Kill. Ya, leluhur, mendengar perintah Baili Yutian, Baili Yuyu tidak berani mengabaikan, membungkuk, dan menceritakan semua yang terjadi sebelumnya. Setelah memahami sebab dan akibat dari insiden itu, Baili Yutian menyipitkan matanya, mengerang di dalam hatinya, dan bergumam, Yuyu, kamu adalah puncak Guiyuan. Bahkan jika kamu menyembunyikan basis budidaya dengan harta sihir, tetapi pada saat itu, energi pembunuh dilepaskan anak itu harus tahu kekuatanmu, dan dia juga tahu identitasmu. Namun, dia adalah anak dengan 3 dewa, dan dia tidak takut padamu, dan dia memiliki kata yang besar, dan kamu akan dipaksa untuk mundur dengan 3 kata, bahkan topeng sekalipun. Biarkan Anda membawanya kembali, keberanian ini benar-benar serius. Ya, jika nenek moyang tua telah menyarankan sebelumnya untuk tidak membiarkan Yuyu membunuh cincin tanpa pandang bulu, Yuyu sudah membawa kepalanya untuk melihatmu. Jika kamu kalah, kamu kalah. Jangan membuat banyak alasan. Baili Yuyu menjabat tangannya dengan marah, wajahnya penuh kemarahan, tetapi Baili Yutian dingin di matanya, dan berteriak. Orang-orang dapat melihat kelemahan Anda sekilas, dan menangkap standar, ini adalah keterampilan. Itu karena kamu tidak menyembunyikan dirimu sendiri, kamu ditangkap oleh orang lain, dan jika kamu kalah, kamu akan kehilangan hati, dan tidak menunjukkan temperamen usus wanita kecil. Tapi kamu, Raja Pedang, kamu dapat membelinya dan melepaskannya. Tanpa tahu bagaimana mengguncang wajahnya, Baili Yuyu mengambil napas dalam-dalam dan membungkuk pada Baili Yutian. Meskipun masih ada kebencian di hatinya, permukaannya kagum. Mengangguk sedikit, Baili Yutian merenung sedikit, diam-diam berkata, Yuyu, kamu akan menatap anak itu besok untuk melihat bagaimana dia bereaksi. Orang tua itu ingin menguji seberapa berat para murid Gunung Tianmo dibandingkan dengan saya. Bagaimana dengan keluarga Baili? Menatap mereka? Hanya menatap, ya. Mengangguk dengan ringan, mata Baili Yutian berkilau halus, dan berkata dengan dingin, dan kali ini, orang tua itu mengizinkanmu untuk membunuh. Tidak ada lagi rasa takut pada kepala. Sebelum saya melihatnya, Bai Yuyu segera tampak bersemangat dan membungkuk, terima kasih leluhur. Kali ini saya melihat anak yang berani. Tapi, namun, tidak menunggu suaranya jatuh, suara Baili Yutian terdengar lagi, cincin pembunuhanmu terurai. Tidak hanya para murid Gunung Sihir hari itu. Tanpa sadar, Baili Yuyu tampak terkejut, tetapi para leluhur, karena Anda mengizinkan Yuyu untuk melakukannya. Tetapi Anda tidak akan membiarkan saya membunuh anak itu, maka saya ingin. Aku ingin menguji beratnya, bukan nyawanya. Mengambil napas dalam-dalam, Baili Yutian memandang ke langit kubah. Dan berkata dengan tenang, guru-guru adalah murid yang tinggi. Saya ingin melihat seperti apa para murid Gunung Tianmo. Dibandingkan dengan murid-murid kami dari keluarga Baili, dan bagaimana? Jika iblis perempuan dengan cincin pembunuhan mengejar di belakangnya, bisakah dia tetap tenang dan menghadapi semuanya? Hahaha, ini adalah ujian yang menarik. Pipinya tidak bisa menahan asap, dan Bai Yuyu merasa terdiam untuk sementara waktu. Nenek moyang lama, kami entah bagaimana adalah Raja Pedang lama milikmu. Bagaimana kamu bisa menjadi iblis perempuan? Bisakah kamu menyelamatkan kami dari beberapa wajah? Tapi jelas, Baili Yutian tidak memperhatikan ini, dan masih ada senyum tipis di sudut mulutnya. Tetapi setelah mendengarkan Baili Yulei, dia sedikit mengernyit dan bergumam, nenek moyang yang tua, jika ini masalahnya, Yuyu membuat langkah besar di Beizu. Yang membuat kita harus bertarung dengan mereka terlebih dahulu. Penempatan di tepi adalah tidak masalah. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, Baili Yutian ragu-ragu, Jingwei adalah fase sebuah negara, dan dia menghargai kemenangan kekaisaran. Tetapi orang tua itu berbeda. Orang tua itu hanya ingin menemukan saingan dengan lawan yang sebanding untuk mengeksplorasi keberadaan surga yang lebih kuat. Menghambat cara orang tua itu, bahkan kepentingan kekaisaran harus memberi jalan kepada orang tua itu, kau tahu? Saling memandang, semua orang mengerti, dan mereka semua membungkuk bersama, ya, leluhur. Oke, ketika bisnis sudah selesai,
saatnya berbicara tentang masalah pribadi. Tampar. Perlahan melambaikan tangannya, Bai Li Yutian tampak dingin lagi, dan kemudian meliriknya, dan segera memelototi Bai Li Yuyu. Tiba-tiba, tetapi mendengarkan suara renyah, tubuh Bai Yuyu tiba-tiba terbang dengan goncangan hebat, mengayunkan tubuhnya, membalikkan Thomas selama 3,5 minggu. Dan kemudian tiba-tiba jatuh ke tanah, menunggu untuk mengangkat kepalanya. Ada jejak darah merah di sudut mulut. Tidak mengherankan, Bai Li Yulei segera menatap Bai Li Yutian dan ragu, leluhur tua, ini. Pria tua itu memintanya untuk memeriksa berita, tetapi dia pergi ke toko kelontong. Wanita, sifatnya sulit untuk dipindahkan. Ada kilatan dingin di matanya, dan Bai Li Yutian berkata dengan acuh tak acuh, ambil 1000 cambuk untuk membuatnya ingat. Yulei yang kau eksekusi secara pribadi, lalu lepaskan dia. Ya, ada keraguan-raguan di wajahnya, tetapi masih belum ada jalannya. Semua orang tidak bisa berhenti membungkuk. Bai Yuyu juga tidak berani menyentuh benjolan merah yang baru saja keluar dari sudut mulutnya dan mengangguk dalam diam. Segera setelah itu, Bai Li Yutian terus duduk di lantai, dan sisanya bergegas untuk menemani mereka, semua menutup mata dan berlatih. Bai Li Yulei menghela nafas, dan membawa Bai Li Yuyu ke hutan yang dalam di belakang, dan cambuk keras dari cambuk kulit segera datang. Setelah 1000 suara, Bai Li Yuyu keluar dengan terhuyung-huyung, kepalanya dipenuhi keringat dingin, dan ada bekas darah mengalir di belakangnya. Membungkuk dalam diam, dan kemudian terbang langsung ke langit, untuk melakukan tugas itu. Melihat ke belakang kesekilas, cambuk kulit di tangan Bai Li Yulei menegang tanpa sadar. Dengan desah tak berdaya di dalam hatinya, dia duduk kembali ke tempat di mana dia sebelumnya bermeditasi dan terus berlatih dengan Bai Li Yutian. 5 hari kemudian, karavan Qianzi secara resmi dikumpulkan, dipimpin oleh Zuofan, seorang pelayan palsu, dan 1 gerobak barang ditarik satu persatu oleh binatang roh tingkat ketiga. Ada 15 penjaga di samping mereka, semuanya adalah Zuofan. Apa yang saya lihat di ruang rahasia hari itu tidak diragukan lagi adalah milik saya. Tetapi setelah mendengar perintah itu, binatang buas tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum, dan mereka semua mendorong mobil ke depan dan berlari ke depan. Orang-orang duduk di dalam mobil, minum anggur dan memanggang kompor, sehingga mereka merasa tidak nyaman. Tapi segera, semua orang menemukan masalah. Mengapa mereka selalu merasa merinding? Menoleh ke belakang dan lupa melirik bagian luar mobil, semua orang waspada. Saya tidak tahu kapan, seorang wanita dingin dengan rambut panjang berkibar-kibar dibungkus ketat di belakang mereka, dan dari waktu ke waktu menunjukkan lengkungan aneh. Membuat mereka tidak bisa menghentikan hati mereka. Dengan gemetar, rasanya seperti diikuti oleh ular beludak. Lihat, Tuan, siapa itu? Mengapa terus menatap kami? Sambil menarik Zuofan ke jendela dengan cemas, dia menunjuk ke belakang, dan seorang penjaga dengan tegas berkata, kami bertindak begitu diam-diam di Beizu, mengapa kita ditatap? Melihat itu dari jauh, Zuofan tidak berkomitmen dan tertawa terbahak-bahak, tidak ada salahnya. Salah satu dari 9 Raja Pedang Zongzu, Raja Pedang Hujan Dingin, Bai Li Yuyu, ada kontradiksi dengan dia kemarin. Dia datang untuk menakuti kami, untuk sesaat, bukan masalah besar. Puff, hampir semburan darah lama tidak keluar, dan semua orang terkejut ketika dia mendengar ini. Apa, Bai Li Yuyu, tidak ada yang bisa ditatap olehnya? Saudaraku, hati lamamu begitu lebar. Pipi tidak bisa tidak merokok, dan semua orang memandang Zuofan dengan ekspresi aneh di wajah mereka, semua terkejut di mata mereka. Bagaimana mungkin mereka berpikir bahwa suatu hari, mereka akan dipandangi oleh 9 Raja Pedang, dan mereka akan mengikuti di sepanjang jalan. Yang paling penting adalah kita, pemilik baru, tidak peduli sama sekali, ini adalah orang yang tidak punya hati, atau orang yang berani. Jika rata-rata orang ditatap oleh Raja 9 Pedang, itu mungkin takut untuk kencing, tapi yang ini. Tampaknya melihat apa yang mereka pikirkan, Zuofan tidak bisa menahan tawa, menepuk kepala burung itu, dan memberinya kedipan. Dia tersenyum dan mengerti apa yang dia maksud. Kiaoer segera mengangkat kepalanya dan menunjuk ke arah orang-orang dengan mencibir. Apa yang kamu takutkan, dan dia tidak berani memperlakukan kita? Kalau tidak, di rumah 5 hari yang lalu, ayah saya membiarkannya setengah marah dan memaksanya mengembalikan topeng kepada saya. Saya sudah melakukannya. Karena saya tidak melakukannya pada waktu itu, saya tidak akan melakukannya sekarang. Anda tidak perlu merasa gugup. Apa? Apakah kamu berdebat dengannya? Mau tak mau kaget, semua orang memandang Zuofan dengan wajah terkejut, tinggal beberapa tahun, lalu bereaksi tiba-tiba. Dan memberi hormat yang dalam kepada Zuofan, Tuan sangat berani sehingga ia masih bisa mundur dengan 9 Raja Pedang. Saya menunggu semua orang mengagumi pria itu.
Sekarang kita juga akhirnya mengerti mengapa putra kedua bersedia menggunakan Tuan Ma untuk menantikannya. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Zuofan berkata, di mana? Jika Anda ingin mengucapkan terima kasih, cukup berterima kasih kepada lelaki tua dari Baili Yutian. Dia adalah pria yang baik. Tanpa perintahnya, 9 Raja Pedang ini tidak akan berani. Boom! Namun, dia tidak menunggu suaranya jatuh, dan ledakan keras terdengar dari belakang mereka. Dunia terdistorsi oleh getaran, gunung-gunung diguncang, binatang roh gemetar. Dan gunung-gunung bersalju runtuh. Binatang roh tingkat ketiga yang membuat mereka menyelinap juga terkejut oleh suara keras itu. Mereka meraung, tubuh mereka bengkok, dan mobil yang ditarik di belakang mereka lepas dan runtuh. Zuofan dan yang lainnya di dalam mobil juga bergoyang ketika mereka merasa mobil itu langsung jatuh ke tanah. Mereka buru-buru menyentuhnya, memecahkan mobil, dan terbang bersama. Setelah berdiri bugar, menoleh ke belakang, mata tiba-tiba menyusut mata semua orang, dan ada kejutan besar di hatinya, sehingga kakinya berayun. Saya melihat pada saat ini, di mana mereka baru saja lewat, tidak lagi jelek melihat pinus dan cemara yang bersalju, keindahan langit dan dunia terhubung, dan matanya semua terbakar. Rumput tidak lahir, lubang besar yang sepertinya tidak ada habisnya, muncul di semua di depan orang. 5 kendaraan yang mereka bawa saat ini sekarang hanya 4, dan yang terakhir, bersama dengan 5 binatang roh tingkat ketiga, telah menghilang. Saya pikir itu seperti bumi hitam, dan tidak ada tempat untuk penguburan. Pipi mau tidak mau memompa, semua orang melihat pemandangan yang menyedihkan, kaki mereka lembut, dan mereka akan menakut-nakuti Urin, dan kemudian berbalik ke wajah Zuofan dengan kejang. Menangis dengan wajah sedih, Pak. Anda tidak bermaksud dia tidak akan melakukannya apa, kenapa? Ya, aku tidak akan menembak 5 hari yang lalu, sekarang. Matanya sedikit menyipit, wajah Zuofan masih tenang, dan dia berkata dengan ringan, sepertinya. Pria tua itu, lepaskan cincin pembunuhan gadis itu. Tapi aku tidak tahu, sampai sejauh mana. Chapter 985, Tentatif. Bunyi memecahkan langit, bayangan es muncul pada jarak 100 meter di depan Zuofan dan yang lainnya. Busur dingin menggantung di sudut mulut, tapi itu adalah Baili Yuyu tidak diragukan lagi. Melihat penampilan kepala penyihir ini, semua orang tidak bisa membantu melunakkan betis mereka, dan buru-buru mundur, hanya Zuofan masih tersenyum dengan senyum puas di bibirnya. Melangkah maju 2 langkah, melambai dan tersenyum, gadis, kita bertemu lagi, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Jangan beri aku retorika di sini. Mau tidak mau mencibir. Mulut Baili Yuyu memiliki jejak pesona jahat, menatap dekat Zuofan, mencibir dan berkata, "Nak. Jangan bilang aku tidak berani menembak, sekarang akan kutunjukkan padamu. Milikmu aku menghancurkan semua barang di mobil, bahkan orang-orang yang mengambil mobil. Selanjutnya, kamu, hahaha." Tawa Baili Yuyu bergema di telinga semua orang, membuat orang merasa ngeri dan membeku di sumsum tulang, tetapi Zuofan tersenyum, menggelengkan kepalanya dengan sembrono. Berjalan perlahan ke arahnya, berjalan pelan ke arahnya, kata dengan tenang, "Girl, itu aku yang menyinggung kamu hari itu. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kamu bisa bertanya padaku, kenapa kamu tidak bersalah? Tidak bersalah? Apakah ada orang yang tidak bersalah bersamamu?" Dengan senyum dingin, Baili Yuyu menyipitkan mulutnya dengan jijik, mata penuh godaan, "Aku melihatmu begitu peduli tentang kehidupan mereka. Maka aku tidak akan menggerakkanmu terlebih dahulu, dan kemudian menempatkan orangmu satu persatu di depanmu untuk menyingkirkannya dan membiarkanmu melihat mereka mati karena kamu. Dosa terbesar mereka adalah ikut bersamamu." Dengan napas panjang, Zuofan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Mengapa kamu memiliki kepala ketidakadilan dan hutang, dan aku datang kepadamu, bahkan jika kamu ingin membunuh. Kamu harus membunuhku terlebih dahulu, setidaknya aku harus mati di depan mereka. Yah, ada hal yang begitu murah di dunia, semakin kamu ingin mati di depanmu, untuk meringankan dosa di dalam hatimu, aku akan membiarkan kamu menyaksikan orangmu mati satu persatu di depanmu. Karena kamu akan disiksa oleh penyesalan, dan akhirnya membunuhmu. Ini adalah bagaimana kamu menyinggung gadis itu." Dengan giginya yang terkatup rapat, Baili Yuyu menatap Zuofan begitu dekat sehingga dia tidak peduli, tetapi dia berkata dengan terengah-engah, "Bukankah kamu dari tempat itu? Bukankah kamu semua sangat kuat?" Tanda tanya. "Kenapa? Aku bahkan tidak bisa melakukannya untuk menyelamatkan hidup beberapa orang sekarang? Bukan tidak mungkin, hanya saja tidak pernah terlalu memikirkannya." Tiba-tiba, saya tidak tahu kapan, Zuofan telah datang ke Baili Yuyu, tetapi 1 meter jauhnya, mulutnya tersenyum di senyum misterius. Dengan santai berkata, "Mengapa, gadis itu terluka, masih di wajah?"
Ini adalah pasangan yang cantik sejauh menyangkut gadis itu bukan hal yang baik. Mengapa kamu tidak buru-buru memperbaikinya dengan Yuan Li? Dan hanya memboroskannya pada hal-hal yang membosankan seperti mengambil nyawa manusia? Dengan mengatakan itu, Zuo Fan mengangkat tangannya dan perlahan mencapai sudut mulut merah dan bengkak Bai Li Yuyu. Tidak mengejutkan, Bai Li Yuyu mundur selangkah dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Bantu gadis itu untuk menyembuhkan ketidaknyamanan gadis itu. Maka generasi berikutnya adalah baik. Zuo Fan tersenyum. Zuo Fan perlahan mengangkat tangannya, semua di atasnya berkilau-kilau, kilau hijau, mengungkapkan kekuatan kehidupan. Dengan keterampilan gadis itu, sedikit trauma kulit, sedikit operasi di bawah kekuatan elemen, dan itu akan sembuh secara instan. Sekarang dia masih memiliki luka di tubuhnya, terlepas dari penampilannya, apa kesulitannya? Itu adalah generasi tenaga kerja berikutnya, mungkin yang ada di belakangmu, tidak heran datanglah ke gadis itu. Alice bahkan tidak tahu bagaimana cara mengguncang, Bai Li Yuyu menggertakkan giginya dengan keras, melambaikan tangannya, dan berteriak, tidak perlu dikendalikan. Luka saya bisa dihukum oleh nenek moyang. Sekarang giliranmu, lalu kamu berkata bahwa kamu menyerang kami dan membunuh kami, apakah itu juga diberikan oleh leluhurmu? Apakah cincin pembunuhanmu disetujui oleh leluhurmu? Zuo Fan terus bertanya. Pipi putih tidak merasa terangkat, Bai Li Yuyu mencibir dingin. Tentu saja, sekarang gadis itu tidak memiliki gangguan, Anda dapat meminta lebih banyak berkah. Jadi, para leluhur juga membiarkanmu membunuhku? Tiba-tiba, Zuo Fan berteriak dan bertanya dengan keras. Tiba-tiba mandek, Bai Li Yuyu merasa sedikit ragu, tiba-tiba terpana, tetapi tidak sepenuhnya menjawab, tetapi segera menunjukkan senyum jahat, itu tentu saja, nak. Kamu menunggu untuk membunuh serahkan, Sungguh, matanya sedikit menyipit, Zuo Fan tersenyum tanpa sadar, dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Bai Li Yuyu hanya mengubah wajahnya dengan cepat, dia tertangkap basah di tempat dengan sedikit ragu. Bai Li Yutian memang memberinya cincin pembunuhan, tetapi cincin pembunuhan ini tidak termasuk dirinya. Orang tua itu sedang menguji beratnya, atau lebih tepatnya, berat para muridnya, dan kemudian berat Lord Tianmoshan dan 9 Netherlord. Hahaha. Gunung Tianmo, nama palsu ini, bagaimanapun, telah menarik perhatian yang terkuat di jajaran. Dalam hal ini, jika tidak ada perintah dari orang itu, bahkan Nine Sword Kings, mereka tidak berani memindahkan orang-orang dari Gunung Tianmo dengan santai. Omong-omong, nama ini sangat mudah digunakan. Senyum percaya diri melintasi bibirnya, mata Zuo Fan bersinar cerah, seolah-olah dia telah melihat segala sesuatu di dunia. Bai Li Yuyu, Raja 9 Pedang yang terhormat. Bingung dan bahkan takut di depannya. Karena Zuo Fanshi sangat misterius sehingga dia tidak memiliki akhir di hatinya. Mengepalkan giginya dengan keras, Bai Li Yuyu hanya bisa marah karena dia benar-benar tidak dapat ditoleransi. Zuo Fan tampaknya menggoda senyumnya. Apa yang kamu tertawa? Bukankah kamu percaya bahwa gadis ini dapat membunuh sekarang? Tidak. Aku percaya, dan aku yakin kamu akan bisa membunuhku. Jadi aku berjalan di depanmu dan membiarkanmu memancing. Perlahan melambaikan tangannya, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa. Dan kemudian melangkah maju, mendekati Bai Li Yuyu lagi, dan bahkan jarak antara keduanya kali ini, mereka hampir membanting bersama, bahkan napas tiba-tiba. Untuk pihak lain, di bawah es dan salju, itu sangat hangat. Mau tak mau, kaget, pipi Bai Li Yuyu tiba-tiba memerah, lalu buru-buru mundur, buru-buru meninggalkan Zuo Fan di depannya, panik dan berkata, kamu. Apa yang kamu lakukan? Datang di depan gadis itu, pegang tanganmu dan biarkan kau membantai. Mengangkat alisnya, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa ringan. Kenapa? Gadis itu sangat tidak puas dengan kelakuanku yang begitu pengertian. Bibirnya bergetar tanpa sadar. Bai Li Yuyu memandang seringai Zuo Fan di depannya, jantungnya berdegup kencang, wajahnya memerah, dan bahkan pikirannya nyaris terbakar. Anda tahu, dia adalah Raja Pedang di Kerajaan Bintang Pedang Zhongzhou. Siapapun yang melihatnya tidak patuh, dan penuh hormat, siapa yang bisa begitu dekat dengannya? Masih begitu sembrono padanya, Hippie tersenyum. Untuk sesaat, Bai Li Yuyu benar-benar kehilangan beberapa inci, dan buru-buru menunjuk Zuo Fan berkata, jadilah di sana, jangan datang. Ingin aku menyelesaikan masalah Anda seperti ini, tidak begitu murah. Gadis ini perlahan-lahan menyiksa Anda sehingga Anda akan hidup dalam ketakutan selamanya, membunuh Anda setiap hari, saya tidak tahu kapan giliran Anda. Membiarkan Anda hidup dalam ketakutan di sepanjang jalan, Melemparkan kalimat kejam, Bai Li Yuyu tidak berani melihat Zuo Fan lagi, berbalik, dan menghanyutkan, sosok itu menghilang.
Hanya tanda salju di bawah kaki yang membuktikan bahwa memang ada gadis yang anggun namun kejam. Dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Zuofan menepisnya, berbalik, dan berjalan kembali ke kerumunan lagi, dan mengatur dengan keras, semua orang, memilah-milah mengemudi, kita akan melanjutkan di jalan. Namun, tidak ada satu tindakan, semua orang menatapnya dengan kosong, wajahnya penuh kejutan, bahkan di mata itu, ada penuh kekaguman dan kekaguman. Ada apa denganmu, bukan? Alis Zuofan berkerut saat dia melihat mereka dengan aneh, dan berteriak lagi. Tanpa sadar, dia tertawa 2 kali, tetapi semua orang tidak sibuk, tetapi menatap Zuofan, dengan ekspresi takjub, Tuan, apakah Anda hanya menggoda Raja Pedang Hujan Dingin? Terlalu menggertak, bahkan pembunuhan ini tidak membunuh semua kepala iblis yang berkedip. Sentuh. Namun, sebelum mereka selesai berbicara, Zuofan telah mengetuk mereka dengan tanpa ampun, dan berkata tanpa daya, jangan bicara omong kosong, saya hanya mencoba menguji garis bawahnya. Intinya, apa itu? Apakah kamu merasakannya? Tentu saja, dengan sudut mulutnya yang tajam, Zuofan berkata dengan wajah lurus, meskipun gadis ini telah diperintahkan oleh Bai Li Yutian. Dia telah melepaskan batasan tindakan ini dan tidak lagi terbatas untuk membunuh satu. Tapi dia tidak bisa memindahkan saya sendiri, saya hanya memberinya 1000 alasan, setiap kesempatan untuk membiarkannya melakukannya, dan dia tidak bergerak. Meskipun dia membuat banyak alasan, dia tidak cocok dengan temperamennya. Seorang wanita yang sedikit marah di toko kelontong dan menunjukkan seorang wanita pembunuh, mengapa? Saya memiliki kesabaran untuk memainkan permainan kucing dan tikus, dan juga mengatakan untuk membiarkan saya hidup dalam ketakutan. Apakah dia memiliki kesabaran itu? Jadi, saya tidak perlu khawatir tentang dia membunuh saya, pergi saja di jalan. Mendengar ini, semua orang saling memandang, dan mereka menghela nafas panjang dan membiarkan hati mereka pergi. Tiba-tiba, Zuofan melirik mereka dan berkata dengan curiga, saya bilang dia tidak akan memindahkan saya, dan tidak mengatakan Anda tidak akan memindahkan Anda. Anda dapat yakin, hati-hati, dan benar-benar dibunuh olehnya. Oh, Tuan, ini kata yang buruk. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, dan seorang penjaga tertawa, bukankah dia menggerakkanmu? Maka kita akan bersama Anda di masa depan, dia tidak akan bisa memindahkan kita. Jadi di masa depan, kita akan makan dan tidur dengan suamiku. Ambil mobil, asalkan suaminya tidak menyukainya, hehehe. Tanpa tahu bagaimana mengguncang wajahnya, Zuofan menatap mereka dalam-dalam dan mengangguk sambil tersenyum. Cerdas, metode Anda benar-benar layak dan memiliki banyak vitalitas. Namun, jika Anda ingin menyingkirkannya sepenuhnya, itu benar-benar terjadi. Ada banyak keributan, dan pria di belakangnya dipaksa keluar untuk bernegosiasi. Kalau tidak, kami telah diawasi seperti tikus putih, dimanipulasi oleh siapapun, tanpa inisiatif, itu terlalu membosankan. Orang di belakangnya, sambil mengerutkan kening, semua orang berpikir sedikit, tetapi tiba-tiba menyadari, apakah Anda ingin mengatakan, Tuan? Mengangguk dan mengangguk. Mata Zuofan melotot, dan dia mencibir, ya, Tuan pertama Wuzu, aku akan cepat atau lambat akan bertemu. Memanfaatkan kesempatan ini, aku juga ingin melihat diriku sendiri, hahaha.